Baik, kita lanjutkan di contoh soal yang pertama di materi persamaan trigonometri. Nah, di sini ada soal yaitu sin X sama dengan setengah untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya 360 derajat. Maka, dari soal ini kita diketahui pakai rumusnya yang mana? Yang derajat, karena soalnya bentuknya di sini diketahuinya derajat. Maka untuk menjawabnya, nah kita lihat rumusnya. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini kan, ya kan? Berarti rumusnya adalah apa tadi? Di sini ya, ibu tulisnya di sini rumusnya. Sin X sama dengan sin A, ya kan? Berarti X sama dengan apa tadi? A ditambah K dikali 360 derajat, ya kan? Terus rumus keduanya yaitu X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K kali 360 derajat, gitu kan? Nah, yang pertama di sini kita tahu sin X-nya sama dengan setengah. Maka untuk mendapatkan sin A-nya, kita cari sin di derajat berapa yang menghasilkan angka setengah. Jadi, sin di derajat berapa yang menghasilkan setengah? Kita lihat, di kuadran 1 yang menghasilkan setengah, kita patokannya di kuadran 1 aja ya. Di kuadran 1, sin yang menghasilkan angka setengah yaitu adalah 30 derajat. Maka di sini kita ketahui bahwa sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Berarti sin A-nya sin 30 derajat gitu ya. Karena sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita sudah tahu nih, maka A-nya adalah 30 derajat, ya kan? Sekarang kita masukkan ke rumus 1 dulu. Ini pakai rumus yang pertama. Ya kan? Rumus yang pertama, yang ini. Yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Nah, A-nya kita udah ketahui nih. Berarti X sama dengan berapa? A-nya 30. 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, Bu, untuk K-nya gimana? K ini adalah koefisien. Koefisien dicarinya itu dengan cara kita mencarinya dengan dimulai dari K sama dengan 0. Jadi, koefisien ini kita carinya dari 0 berurutan 0, 1, 2, 3 sampai dengan nanti ketemu tidak memenuhi. Maksudnya apa? Kita ini dulu ya. Kita masukkan. Kita mulai dari K sama dengan 0. Berarti kita rubah K-nya jadi 0. Berarti di sini kita masukkan. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya kita ganti 0 kan? 0 dikali 360 derajat. Maka akan menghasilkan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 hasilnya 0, maka sama dengan 30 derajat. Nah, Ibu tanya, untuk menentukan ini memenuhi atau tidak memenuhi, kita lihat 30 derajat ini masih ada di sekitar 0 sampai 360. Kan ini batas bawahnya 0, batas atasnya 360. Apakah 30 ini ada di antaranya? Ada. Kalau ada, maka ini adalah masih memenuhi, ya. Kalau masih memenuhi, kita lanjut. Habis 0, 1. Maka kita masukkan lagi ke rumusnya. X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya ganti 1, ya kan? 1 dikali 360 derajat sama dengan 30 ditambah 1 kali 360. 360 sama dengan 390. Nah, di sini Ibu tanya 390 apakah masih memenuhi? Ada di antara 0 sampai 360? Tidak kan? Nah, kalau tidak berarti dia tidak memenuhi. Nah, kalau sudah
ketemu sudah sampai di tidak memenuhi, maka K-nya nggak usah dilanjut. K2, K3, K4 tidak usah dilanjut. Berarti selesai sampai tidak memenuhi gitu. Paham ya? Nah, berarti kalau udah selesai gimana, Bu? Nah, kalau udah selesai, kita masuk ke rumus yang kedua, yang ini, yaitu kita pakai rumus yang kedua. Rumus 2. Nah, yaitu rumus 2-nya X sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K dikali 360 derajat, ya kan? Nah, A-nya udah tahu 30, maka X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah K dikali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 kurangi 30 sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sudah sampai sini untuk rumus yang kedua, maka kita masukkan lagi K-nya. K-nya juga sama, dimulai dari 0. Kita masukkan ke sini. Tadi rumusnya adalah X sama dengan 150 ditambah K dikali 360 ya. Yang ini kan? Nah, sekarang kita masukkan K sama dengan 0. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah K-nya kita ganti 0, 0 dikali 360 derajat. Berarti sama dengan 150 derajat ditambah 0 sama dengan 150 derajat. Apakah 150 derajat masih ada di antara 0 sampai 360? Masih. Kalau masih, ini memenuhi. Ya kan? Sekarang K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 360. Berarti sama dengan berapa? 0, 1, 5. 510. Apakah 510 masih memenuhi? Tidak. Nah, kalau tidak memenuhi berarti selesai. Berarti kesimpulannya gimana? Jadi sin X sama dengan setengah untuk batas atasnya 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 360 derajat adalah berapa? X sama dengan ini, yang pertama, ini kan yang memenuhi. X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan, ada lagi yang memenuhi di sini? Enggak ada, berarti yang ini. Ini kan yang memenuhi satu lagi, 150 derajat. Jadi jawabannya adalah ini, gitu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau japrik Ibu. Oke? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu 2 cos X sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2pi. Maka dari rumus ini kita tahu yang dipakai adalah rumus yang radian. Rumus radian cos berarti pakainya yang ini, ya kan? Gitu kan? Berarti kita tulis rumusnya di sini. Cos X sama dengan cos A. Terus X sama dengan apa tadi? A ditambah 2pi, ya kan? Atau X sama dengan min A ditambah, K, lupa. K dikali 2pi, ya kan? Ya, benar. Nah, sekarang untuk menjawabnya sama kayak tadi. 2 cos X sama dengan 1, ya kan? Nah, karena di sini kalau tadi melangsung sin X sama dengan setengah, kalau ini ada 2 cos X, maka kalau kita jadikan ini cos X aja berarti sama dengan 1
Kan kalau 2 cos X ini berarti kan 2 dikali cos X, ya kan? 2-nya kita pindah ruaskan ke sini. Nah, 2-nya yang tadinya kali kita pindah ruas jadinya bagi. Jadi 1 dibagi 2 gitu kan? Atau 1/2. Ya, paham ya? Kenapa ini Bu jadi dibagi? Karena di sininya tadinya dikali. Tapi kalau di sininya tadinya dibagi, pindah ruas ke sini jadinya dikali gitu ya. Tadinya di depan sama dengan, sekarang di belakang sama dengan. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita cari cos X di kuadran 1 yang nilainya setengah. Berapa? Cos X di kuadran 1 yang nilainya setengah, yaitu sin 60. Ya kan? Berarti kita tulis di sini. Berarti sama dengan 60 derajat. Nah, karena ini bentuknya radian, bukan derajat, maka kita harus ganti derajat ini jadi radian. Nah, caranya gimana, Bu? Kita harus ketahui 1 radian itu sama dengan 180 derajat. Maka, kalau 60 derajat, itu harus berapanya radian? Nih, 180 harus diapain? Dibagi berapa biar menghasilkan 60? Dibagi 3 kan? Berarti berapa? Berarti radiannya harus dibagi 3 sama dengan 60, ya kan? 180 dibagi 3 hasilnya 60 gitu kan? Atau bisa ditulis juga dengan pi dikali 1 yaitu pi per 3. Berarti ini sama dengan pi per 3 gitu, paham ya? Nah, sampai sini berarti kita ketemu nih, A-nya adalah pi per 3. Berarti kita masuk ke rumus 1. Nah, rumus 1-nya adalah X sama dengan A ditambah K kali 2 pi. Ya kan? Nah, berarti sama dengan A-nya pi per 3 ditambah K dikali 2 pi. Berarti kita pakainya yang ini. Nah, sama kayak tadi. K-nya kita mulai dari angka 0. Maka X sama dengan pi per 3 ditambah 0 dikali 2 pi. Berarti sama dengan pi per 3 ditambah 0. Berarti sama dengan pi per 3. Nah, apakah pi per 3 masih ada di antara 0 sampai 2 pi? Masih. Nah, kalau kamu bingung, Bu, pi per 3 itu berapa sih? Kamu tinggal bagi 180 dibagi 3. Berarti sama dengan 60. 2 pi itu sama dengan 2 dikali 180. Berarti sama dengan 360. Nah, 60 ini masih nggak di antara 0 sampai 360? Masih kan? Berarti ini masih memenuhi. Sekarang kita masuk ke K sama dengan 1. Ya kan? Berarti X sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali 2 pi. Berarti sama dengan pi per 3 tambah 2 pi. Nah, gimana nih, Bu? Coba lihat, yang ini ada pi, yang ini ada per, yang ini nggak ada per. Berarti kita buat dua-duanya sama-sama per, yaitu pernya per 3. Ini 3 bagi 3, 1. 1 kali pi, pi. Sekarang ini 3, karena ini nggak punya per, maka ini per 1. 3 bagi 1. 3 kali 2. 6. Berarti ini 6 pi. Gitu, paham ya? Pi ditambah 6 pi. Pi itu kan 1 di sininya. 1 ditambah 6 sama dengan 7 pi per 3. Nah, kalau ini dijadikan pecahan campuran, jadi berapa? 2, 1 per 3. Ya kan? Nah, 2 pi per 3. Ya kan? 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Ya kan? 7 pi per 3 sama. Nah, kira-kira apakah ini sama kayak masih ada di 0 sampai 2 pi? Enggak. Kenapa? Karena ini ada
tambahannya nih, ada 1/3-nya, ya kan? Masa sih Bu? Coba kita buktikan. Ini 7pi, berarti 180 dikali 7. 0, berapa? 6, 5, 1, 2, 60. Dibagi 3. 1, 2, 60 dibagi 3. Berapa? 4, 12, 60, 20, ya kan? 420, lebih dari 360. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti untuk rumus yang pertama stop sampai sini, gitu kan? Nah, sekarang rumus yang kedua. Rumus 2. Berarti X sama dengan min A ditambah K kali 2pi. Berarti sama dengan A-nya tadi berapa? Pi per 3, ya kan? Ditambah K kali 2pi. Masukkan ke rumus K sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan min pi per 3 ditambah 0 kali 2pi. Berarti sama dengan min pi per 3. Nah, apakah ini memenuhi? Nah, di sininya 0 kan batasnya. Nah, karena 0 berarti dia minnya tidak termasuk, ya kan? Tidak memenuhi. Nah, Bu, gimana nih? Ini tidak memenuhi. Kalau dari awal udah tidak memenuhi, coba kalian coba angka setelahnya. K sama dengan 1. Berarti X sama dengan min pi per 3 ditambah 1 kali 2pi, ya kan? Sama dengan min pi per 3 tambah 2pi. Sama kayak tadi. Kita jadiin per 3, ya kan? Ini 1. Ini min pi, ini 3 bagi 1. 3 kali 2, 6. Ya kan? 5 pi per 3. Nah, 5 pi per 3 itu berapa? Kita hitung. 180 kali 5, 0, 04, 900. 900 bagi 3. Berapa? 300, ya kan? Berarti sama dengan 300. Apakah 300 masih memenuhi? Memenuhi. Berarti ini memenuhi. Nah, coba lagi sekali lagi sampai nemu tidak memenuhi. X sama dengan min pi per 3 ditambah 2 kali 2pi. Berarti sama dengan min pi per 3 ditambah 4pi sama dengan, kita jadiin per 3 lagi, ya kan? Ini min pi, ya kan? 3 bagi 1. 3 kali 4, 12. Ya kan? Nah, min pi ditambah 12 sama dengan 11 pi per 3. Jadi kalau dijadiin pecahan campuran gimana? 11 bagi 3. 3, 9, sisanya 2. Berarti 3 dari sini per 3 dari sini, ininya 2. Jangan lupa pi-nya. Nah, karena ini udah di depannya udah 3, sedangkan di sini 2, maka ini udah tidak memenuhi. Berarti ini TM. Berarti jawabannya adalah apa? Berarti 2 cos X sama dengan 1 untuk batasnya 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2pi adalah apa? X sama dengan berapa nih? Ini kan pi per 3, terus X sama dengan ini kan, tulis yang memenuhi aja, 5pi per 3 gitu. Berarti jawabannya adalah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga paham ya. Untuk selanjutnya kita teruskan di video selanjutnya.